Ada yang memancing, bagaimana? Mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu. Maka li inna kalimah kitab fa'alayyakum faqali alai inna kalimah ummati fi inna kalimah fil Allah. La sidi inna kalimah Mekah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka li inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar la qali inna kalimah fi ma Allah subhanallah. Maka li inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Islam Indonesia ma faqal asyidi inna kalimah fi ma Allah. Naam faqali inna kalimah Indonesia maqali inna rahmatan kitab maqali inna rahmatan Quran fa di inna kalimah Indonesia faqali inna asyidi anna kalimah firman Allah alhumma kali inna lama ummati fi inna kalimah firman Allah. Keprok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa mata kesan rahimakumullah. Ada makalah masyhurah, man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Barang siapa belajar bahasa kaum sekelompok umat, maka dia akan aman dari tipu daya mereka. Belakangan ini kelompok pembatal nasab Ba'lawi sering menghadirkan sosok yang fenomenal, itu Ki Kufron, dengan bahasanya yang fenomenal pula itu yang katanya bahasa Surani. Sebenarnya tidak ada urgensinya dan pentingnya saya menanggapi fenomena ini ya. Cuma ketika ini dihadirkan di kondisi seperti ini ya perlu saya tanggapin karena khawatir ada dari netizen yang memahami salah ya, atau salah paham. Seakan-akan ini bahasa yang super luar biasa mengalahkan bahasa-bahasa yang lain. Memang betul bahasa Surani itu adalah bahasa tertua di dunia. Karena Abul Bashar itu Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian dari semua umat manusia, tidak ada manusia sebelum beliau. Kalau ada yang mengatakan ada manusia sebelum Nabi Adam, itu pemahaman yang sesat ya. Dan itu bukan pemahaman orang NU. Itu beliau itu pakai bahasa Surani. Cuma penyampaiannya jangan titik atau terputus di situ. Perlu dilihat bagaimana Nabi Adam sebelum pindah dari surga ke dunia dan setelah Nabi Adam taubat atas kekeliruannya yang dilakukan ketika di dalam surga. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu ketika di surga berbahasa Arab. Ketika beliau melakukan suatu kekeliruan ya, yang itu kurang pantas dilakukan oleh seorang nabi, seorang yang sudah sampai makom tertinggi, itu makom nubuwah, maka kebiasaannya keahlian berbahasa Arab dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau turun ke dunia itu dengan memakai bahasa Surani. Tetapi ketika beliau itu bertobat dan Allah terima tobatnya, maka kebiasaannya keahlian yang berbahasa Arab Allah kembalikan lagi. Nah, berarti apa? Penting di sini berarti bahasa Arab lebih afdal daripada bahasa Surani. Dan seyogianya kita lebih mencintai bahasa Arab dibanding bahasa-bahasa yang lain. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran kita, kitab kita berbahasa Arab. Nabi kita yang kita cinta itu berbahasa Arab. Ahlul Jannah, mudah-mudahan kita semua jadi penduduknya. Itu nanti penduduknya itu berbahasa Arab. Makanya ada hadis Ahibbul Araba li talas. Cinta Arab karena 3 hal. Li'anni Arabiyun, karena aku orang Arab. Wal Qur'ana Arabiun, Quran pun berbahasa Arab. Kata Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam ayat lain, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi, aku jadikan ini kitab bahasa Arab supaya kita mengerti. Nah, juga Ahlul Jannah itu berbahasa Arab nanti di sana. Jadi, seyogianya kita harus lebih tertarik, lebih mencintai untuk mensiarkan bahasa Arab ketimbang bahasa-bahasa yang lain. Tetapi kalau kita tahu satu bahasa, ya mempelajari bahasa tidak ada salahnya, silakan ya.
belajar bahasa apapun tidak salah. Apalagi kita tadi mendengar itu makalah yang masyhurah yang mengatakan man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Barang siapa mempelajari bahasa kaum sekelompok umat, maka dia akan aman dari tipu daya mereka. Nah, dan alangkah perlunya pula kalau memang kita belajar satu bahasa seperti bahasa Surani, itu kan ada hajat keperluan. Umpamanya kita belajar bahasa Surani karena ada satu kitab berbahasa Surani yang di situ ada mutiara-mutiara yang enggak ada dalam kitab-kitab yang lain. Hanya di situ. Nah, itu perlu dan harus ya. Namanya ilmu harus dicari dimanapun. Tapi kalau kitab-kitab itu yang berbahasa Surani itu adalah isinya sama dengan kitab-kitab yang lain, dari kitab-kitab kuning atau yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, atau apalagi hanya sekedar tukilan atau jiplakan, apalagi apa urgensinya dan perlunya kita mempelajari dan mendalami bahasa Surani? Walaupun belajar bahasa apapun tidak salah, dan ahlinya kita harus berikan apresiasi yang dalam gitu, hebat, luar biasa, itu masih ya. Yang penting sebuah catatan penting, jangan sampai nanti orang awam salah memahami seakan-akan itu bahasa yang super, yang luar biasa. Nah, para pemirsa, ya, lagi pula kalau orang menyampaikan suatu hal itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pemirsa, oleh hadirin, kita khitabi mereka dengan bahasa yang mudah dicerna oleh mereka. Ada asar dari Sayyidina Ali, hadithun nas bima ya'rifun. Obrolin orang itu dengan apa yang mereka paham, yang mereka tahu. Ya, kalau mereka nggak paham bahasa Inggris, ya apa urgensinya kita berbahasa Inggris di hadapan mereka? Mereka nggak paham bahasa Arab, apa pentingnya perlunya kita berbicara bahasa Arab di hadapan mereka? Begitu pula ketika mereka nggak paham sama sekali bahasa Surani, apa perlunya kita berbahasa Surani? Ya, kalau memasyarakatan membingungkan, ya monggo silahkan. Nah, terus juga kata Sayyidina Ali, ya, beliau mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Khitabi mereka sesuai dengan kadar kemampuan mereka, akal mereka. Nah, itulah ya etika dalam berdialog, etika dalam berkomunikasi, itu harus memakai bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Itulah yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Beliau berbicara dengan sahabatnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika Nabi bersabda dengan Khulafaur Rasyidin, itu yang jadi khalifah setelah beliau, tentu tidak sama dengan bahasa-bahasa yang disampaikan kepada sahabat yang lain, yang tentu fahamnya tidak sama dengan sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau Rasulullah SAW. Nah, itu. Di satu riwayat ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, ma anta bimuhaddisin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Jadi kamu tidaklah ngobrolin kaum dengan satu hadisan cerita yang akal mereka itu nggak sampai, kecuali nanti akan jadi fitnah untuk sebagian daripada mereka. Yang intinya, poinnya yang saya sampaikan, mempelajari bahasa apapun itu perlu, itu hal-hal yang positif, hal-hal yang sah-sah saja, dan ahlinya yang membidang itu kita harus berikan apresiasi yang positif pula. Tapi jangan sampai nanti halayak mensalahartikan, salah paham bahwa seakan bahasa itu bahasa yang super luar biasa, sementara ada bahasa yang lebih penting, yang lebih diutamakan dan perlu kita cintai. Dan ini lalu tentu bahasa Arab. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.